Dalam waktu 6 bulan, pemirsa, 2 orang pemilik usaha rental mobil tewas saat mereka ingin mengetahui kondisi dan keberadaan kendaraan miliknya. Masing-masing di Pati, Jawa Tengah, dan juga yang terbaru adalah di Tangerang, Banten. Di kasus terkini di Tangerang, Banten, 3 anggota TNI Angkatan Laut terlibat penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Mereka adalah Sertu AA, Sertu RH, dan Klasik Kepala BA yang berasal dari KRI Bontang dan 2 dari Kopaska. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspoma Laksda Sasmita mengungkapkan ada peran anggota TNI AL dalam penembakan yang menyebabkan bos rental tewas. Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto menyebut kasus penembakan ini bermula dari kasus penggelapan mobil rental. Para pelaku disebut telah menyiapkan dokumen palsu untuk menyewa mobil. AS ini menyerahkan setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH yang saat ini masih DPO. Kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan KTP palsu dan KK palsu atas nama AS atas nama AS. Menurut Kapolda, sebelum mobil rental ini dijual ke oknum TNI AL berinisial AA seharga 40 juta rupiah, mobil juga sempat dijual pelaku berinisial IS seharga 23 juta rupiah. Kamis dini hari, 2 Januari 2025, penembakan brutal terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman tewas ditembak di bagian dada. Juni 2024, Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati mengamankan para pelaku pengeroyokan bos rental mobil asal Jakarta hingga tewas di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Polisi memburu para pelaku pengeroyokan dan pembakaran mobil. Sekitar 10 tersangka ditangkap. 6 diantaranya ditangkap saat kembali ke rumah setelah bersembunyi di hutan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menyebut para pelaku memiliki peran masing-masing. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Kalau itu bukti permulaan cukup, tangkap, bukti cukup, tangkap. Itu perintah saya. Tim Jatantras Polda Jateng dan Polres Pati melakukan penyisiran di lokasi pengeroyokan dan menemukan 33 motor dan 6 mobil bodong, sebagian berplat nomor Jakarta dan Bandung. Banyaknya jumlah kendaraan bodong di lokasi pengeroyokan memunculkan dugaan penggelapan kendaraan rental dilakukan oleh sindikat yang terorganisir, bahkan melibatkan oknum aparat bersenjata api. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi menyebut sindikat penggelapan mobil rental sangat marak terjadi. Modus operandinya canggih dan terorganisir, bahkan dibackingi ormas dan oknum aparat. Berbagai modus operandi yang canggih dan terorganisir antara lain adalah menggunakan identitas palsu, kemudian menggadaikan mobil, atau mungkin penjualan ilegal. Nah, yang dialami oleh Mas Rizky dan keluarganya ini adalah dalam bentuk penggelapan. Kemudian penggelapan kendaraannya ditadah oleh seseorang dan kemudian dibeli oleh oknum anggota TNI Jadi kalau melihat daripada modusnya selama ini, tentunya kita juga dalam sindikat itu ada beberapa peran dan pendukung atau dikatakan backing, yaitu ada yang menyediakan identitas palsu, kemudian ada yang menadah, kemudian ada yang mengamankan operasi. Ini biasanya backing dilakukan oleh oknum-oknum ataupun beberapa mungkin dari organisasi kemasyarakatan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.